Shalom, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus kiranya melimpah atas saudara semua dan seisi rumah saudara. Siapkan hati, kita hendak bersama-sama masuk dalam ibadah doa. Karenanya kita lebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Allah yang menjadi pegangan kita, dasar arahan bagaimana seharusnya kita berdoa. Mari kita sehati berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kesempatan indah malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing dan serentak dalam kesatuan roh bersama dengan segenap jemaat-Mu. Kami hendak masuk dalam ibadah doa. Roh Kudus memimpin kami semua, sehati sepakat berdoa, dan kami percaya sesuai firman-Mu, Tuhan sendiri yang mendengar dan mengabulkan doa sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dan sungguh bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Urapi saya hamba-Mu, urapi setiap saudara kami yang mendengar pemberitaan firman malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita merasa seolah sendirian. Semakin berat beban yang kita pikul, acap kali membuat hati terasa begitu terbeban dan seolah-olah sendirian saja. Tetapi apakah memang demikian? Apakah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu berdiam diri ketika kita sedang bergumul? Pemberitaan firman Allah malam hari ini hendak mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Mari kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17, pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini ada sebagian dari khotbah yang panjang yang mengingatkan tentang bagaimana
Allah menciptakan manusia, menentukan bangsa-bangsa. Dan di sana kita bisa memahami bahwa Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman itu mempunyai tujuan bahwa manusia dengan berbagai-bagai bangsa diciptakan oleh Allah, ditentukan batas-batas kediaman, supaya itu pada ayat 27, bangsa-bangsa, manusia ciptaan Allah ini mencari Tuhan dan menjamah dan menemukan Dia. Dengan kata lain, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun sesungguhnya bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita masing-masing. Bahkan sebagaimana dipahami secara umum bahwa sesungguhnya manusia itu hidup di dalam pemeliharaan dan anugerah Allah, bergerak dan ada, serta melakukan berbagai kegiatannya. Di sini Bapak Ibu, saya ajak untuk fokus kepada ayat yang ke-27 pada kalimat terakhir, bahwa Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing. Sekalipun memang kadang-kadang kita merasa sendirian, di awal tadi saya sebutkan, semakin berat tindisan hidup ini, semakin sulit dan sukar persoalan-persoalan dihadapi, maka seseorang akan merasa betapa lemahnya dia, betapa tak berdayanya dia, dan kemudian berpikir Tuhan itu jauh dari saya. Saudara, firman Allah mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 55, 56, dan 57 menyatakan demikian. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Kitab Ratapan yang oleh wahyu Allah, oleh ilham roh, Nabi Yeremia tuliskan, bagaikan mengungkap kesedihan penderitaan umat ketika itu yang sedang di dalam pembuangan, ratapan atau tangisan. Namun di dalam tangisan tersebut kita membaca tadi bahwa sesungguhnya ketika orang percaya memanggil Tuhan, maka Tuhan tidak akan menutup telinga terhadap keluh kesah dan teriak minta tolong umatnya. Dan Tuhan dekat tatkala aku memanggilmu. Dengan kata lain, bahwa sekalipun memang Tuhan tidak nampak oleh mata karena Allah itu roh adanya. Allah itu transenden. Namun demikian, sesungguhnya Ia begitu dekat dengan kita. Kalau kita mau memanggil namanya, berseru dan menyatakan keluh kesah permohonan kita kepadanya.
Itu sebabnya ada ungkapan yang kemudian ditulis menjadi bentuk nyanyian yang sangat terkenal, bahwa sesungguhnya Tuhan itu hanya sejauh doa. Itu sebabnya maka kita perlu membangun kebiasaan dan kesukaan untuk berdoa. Doa itu begitu menyenangkan. Doa itu tidak sia-sia. Karena ketika kita berdoa, kehadiran Tuhan terasa begitu dekat, begitu akrab dengan kita. Saudara-saudara, dicontohkan sekurangnya oleh dua tokoh. Satu dalam perjanjian lama, satu dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, saudara saya ajak untuk mengingat Nabi Yunus. Nabi Yunus mendapat perintah Allah untuk pergi ke Niniwe agar bangsa itu bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, Allah akan menghukum seluruh isi kota Niniwe. Tetapi Yunus berpikir, saya ini harus pergi ke Niniwe. Bukankah Niniwe itu bangsa yang tidak mengenal Allah? Mereka kejam. Dan berapa kali bangsa ini telah menyengsarakan umat Allah. Dan kalau mereka mau dihukum, kurang lebih pikirannya Yunus, itu baik. Kebetulan malah musuh Israel dihukum oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Tetapi Allah itu Maha Kasih dan Pemurah. Dosa orang Niniwe memang sudah sampai ke langit, tetapi Allah tidak menghendaki manusia itu binasa di dalam dosa-dosanya. Allah menghendaki agar semua orang bertobat dan beroleh keselamatan. Dan sesungguhnya perintah Allah kepada Yunus ini, itulah hakikat dari Injil, kabar baik, keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus anak Allah, satu-satunya juru selamat. Sebab Allah memang tidak menghendaki manusia binasa oleh karena dosanya. Allah memang sangat membenci dosa, tetapi Allah mengasihi manusia diciptakannya. Tadi kita membaca bahwa dari satu orang kemudian muncullah bangsa-bangsa yang sudah ditentukan tempat kediamannya masing-masing. Apa tujuan Allah menciptakan bangsa-bangsa? Supaya mereka mendekat kepada Allah, bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta. Sehingga kalau bangsa Niniwe telah berdosa, seolah putus hubungan dengan Allah, maka Allah menghendaki Yunus, pergilah, kabarkan bahwa kalau penduduk Niniwe tidak bertobat, mereka akan menerima hukuman dari Allah. Oh, hati Yunus merasa, piye toh ini, bagaimana ini? Biar saja mereka binasa oleh dosanya. Itu sebabnya kemudian dia ketika sampai di pelabuhan kota Tarsus, dia mencari kapal. Bukan mau menuju ke Niniwe, dia mau mencari tempat yang jauh, melarikan diri dari perintah Allah. Sebab dia merasa, biar saja bangsa atau penduduk Niniwe binasa. Nah, karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan ini untuk memberitakan kabar baik bagi penduduk Niniwe, perahu yang dia tumpangi dihantam oleh gelombang. Dan dengan satu proses kebiasaan pada waktu itu, terpilihlah kemudian dalam undi seluruh penumpang dan ABK, Yunus dilempar ke dalam laut karena mereka percaya ketika sebuah kapal dihantam oleh badai, orang yang paling bersalah dilempar ke laut, badai itu akan reda. Dan Yunus pun beramai-ramai dilemparkan ke dalam laut. Alkitab menulis,
ketika dia tercebur ke dalam laut, lalu ada seekor ikan yang besar menelan dia. Dalam kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10, di dalam perut ikan, di dalam tubir maut, Yunus tentu tidak ada teman. Mau menoleh kemanapun gelap di dalam perut ikan tersebut. Tetapi kemudian Alkitab menulis Yunus berseru kepada Tuhan. Yunus memanggil nama Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan dan mohon pengampunan serta mohon pertolongan. Lalu bagaimana saudara? Pada pasal 3, Allah memerintah ikan besar itu untuk mendarat di pantai dan memuntahkan Yunus di pantai. Ajaib. Di mana Yunus dimuntahkan oleh ikan ini? Di pantai dekat kota Niniwe. Maka tahulah Yunus, dia tidak bisa melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang untuk menjadi sesuatu, tidak bisa lari. Kalau Tuhan sudah memanggil seseorang untuk melayani dia sesuai dengan talenta dan karunia serta kesempatan yang ada, tak bisa seorang pun melarikan diri. Akhir cerita adalah kita tahu Yunus memberitakan kabar pertobatan, mengelilingi kota Niniwe, dan ajaib, mulai dari raja sampai ke rakyat jelata, mereka kemudian mengaku dosa, memakai pakaian berkabung, merobek jubahnya, berpuasa, dan mohon pengampunan dari Allah. Yunus sendiri dalam perut ikan. Yunus berada dalam kegelapan perut ikan yang besar, di tengah laut bahkan. Tetapi ternyata Tuhan tidak jauh darinya. Mata tidak melihat memang. Apalagi kalau toh Yunus mau meraba-raba, tak mungkin bisa meraba Allah. Dia hanya meraba isi perut ikan yang menjijikkan itu. Tetapi ketika Yunus berdoa, seperti firman Allah yang kita baca tadi juga dalam kitab Ratapan, ketika aku memanggil engkau, engkau dekat, engkau mendengar suaraku dan berfirman, jangan takut. Saudara, bagaimana situasi kondisi saudara sekarang ini? Apakah bebanmu begitu berat? Kesulitanmu begitu syarat melebihi situasi, kondisi Yunus di perut ikan? Tentu tidak. Kalau dalam perut ikan yang begitu gelap, ikan pun itu ada di tengah-tengah lautan, Yunus berseru, Allah menjawab. Karena Allah begitu dekat. Saudara pun sama. Itulah doa. Doa adalah, sudah saya singgung beberapa waktu lalu dalam ibadah raya. Doa adalah tindakan iman. Seseorang menghampiri Allah, mempercayakan seluruh aspek hidupnya kepada Tuhan. Jaminannya apa? Tuhan dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Contoh kedua dalam Perjanjian Baru adalah Saulus dan Silas. Di kota Filipi, Saulus dan Silas memberitakan Injil, mukjizat terjadi, tetapi kemudian menimbulkan kemarahan orang-orang kaya, pengusaha di sana yang merasa dirugikan. Saulus dan Silas ditangkap, disesah atau dipukuli, disiksa, lalu dilemparkan ke penjara yang paling dalam, tangan terikat, kaki dipasung.
tubuh penuh luka. Sel penjara Saulus dan Silas, saya sampaikan beberapa waktu lalu, kalau itu istilah sekarang, ada di sel isolasi maksimum, paling dalam, dan itu paling ditakuti oleh narapidana. Memang Saulus tidak sendiri, dia dengan Silas, tapi sama-sama menderita, sama-sama tangannya dirantai, sama-sama kakinya dipasung, sama-sama ada dalam sel isolasi yang paling dalam dan paling gelap dengan sekujur tubuh penuh luka. Tetapi firman Allah mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 dan 26, ketika tengah malam Saulus dan Silas berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Terjadilah mujizat. Rantai pun rontok, pasung pun terbuka, pintu-pintu juga terbuka, dan kalau mau saat itu Saulus dan Silas bisa keluar dari sel isolasi yang paling dalam itu. Tapi artinya apa? Sekalipun dua orang hamba Tuhan ini menderita dan tidak ada siapapun, tapi ternyata Tuhan tidak jauh dari mereka. Bagaimana? Ketika mereka berdoa, Engkau mendengar suaraku, Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Puji Tuhan. Doa dan pujian inilah yang sebetulnya menghubungkan atau menyatukan Saulus dan Silas dengan Kristus Tuhan yang mereka layani. Dan Tuhan pun bertindak dengan cara yang ajaib. Bukan hanya menolong dua hamba Tuhan ini, tetapi melalui peristiwa ini, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat, dan lahirlah jemaat Tuhan di kota Filipi tersebut. Saudara mungkin terbelenggu oleh kesulitan, begitu takut karena seolah saudara ada dalam ikatan rantai, mungkin bahkan rantai masa lalu yang mengejar-ngejar saudara, dan saudara tidak berdaya karena memang tidak mungkin bisa bercerita kepada orang lain. Jangan-jangan malah ditertawakan. Maka berdoalah. Memuji Tuhan. Tak nampak oleh mata, tetapi Tuhan dekat dengan kita orang-orang beriman. Tuhan itu hanya sejauh doa. Sudahkah saudara berdoa? Sudahkah saudara memanggil-manggil nama Tuhan? Dan kadang justru ketika secara fisik sendiri, itu sebabnya tengah malam saat yang paling baik, atau dini hari bangun tidur mendahului fajar, belum ada siapa-siapa dekat saudara, belum mendengar apapun, kita berdoa. Oh, itu saat yang sangat luar biasa. Sendiri kelihatannya. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan begitu dekat. Ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa yang kemudian datang dan merangkul saudara, mengelus punggung kita atau menepuk kita dan berkata, anakku, jangan takut, aku di sini, aku menyertaimu, aku melindungi dan memeliharamu, serta siap untuk menolongmu. Sudahkah saudara berdoa dengan sungguh hati ketika merasa tidak berdaya?
Tuhan dekat dengan saudara dan saya. Oleh dan di dalam Kristus tak pernah saudara sendiri. Tuhan berfirman, aku menyertai kalian sampai kesudahan alam. Amin. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala, kita berdoa. Dan nanti setelah saya berdoa mengakhiri pemberitaan firman ini, Ibu Gembala akan memimpin doa syafaat. Bapak Ibu juga berdoa bersama, dan setelah doa syafaat dari Ibu Gembala, saya kembali akan memimpin doa memohonkan berkat untuk saudara semua sebelum berakhir, dan kemudian lanjutkan bersama dengan keluargamu. Sepakat itu khotbah Rabu lalu. Suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, seisi rumah dan dalam satu roh. Sebetulnya ibadah doa malam ini juga kita sedang dipersatukan, kesepakatan berdoa. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, suara hamba-Mu berhenti. Tetapi Roh Kudus kiranya terus menggemakan kebenaran firman ini. Terus menyerukan dalam hati, dalam batin tiap-tiap anak-anak-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kami orang percaya. Dan dengan berdoa, dengan menyanyi, menyembah, dengan mengucap syukur, dengan beribadah, akan sangat terasa kedekatan ini menjadi pengalaman nyata dalam diri kami. Kabulkanlah doa permohonan kami sebagai penerapan menyatakan bahwa ketika aku memanggil Engkau, Engkau dekat denganku. Ketika aku berseru, Tuhan menjawab dan berfirman, jangan takut. Roh Kudus memimpin lebih lanjut persekutuan doa malam hari ini di rumah saudara kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sekarang mari masuk dalam doa syafaat. Ibu Gembala akan memimpin doa syafaat untuk kita semua. Bapa kami di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Dan pada saat ini kami mau bersehati berdoa bersama keluarga kami masing-masing yang ada di samping kami, yang ada bersama kami, maupun dengan seluruh jemaat Damai Sejahtera yang sekarang ini bersatu hati menghadap hadirat-Mu, menaikkan permohonan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau berdoa secara korporat bersama-sama dalam satu roh, satu iman kepadamu ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus. Kami mohon sekarang Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami yang sekarang ini dalam pergumulan mereka, entah pergumulan pekerjaan, pergumulan kesehatan, pergumulan untuk masa depan putra-putri mereka, pergumulan untuk pendidikan anak-anak kami yang sekarang ini remaja, pemuda, bahkan yang sedang kuliah, pergumulan untuk lingkungan kami. Kami mohon Tuhan lawatan-Mu, kami mohon hadir-Mu Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, namun juga kami mohon pengampunan-Mu apabila ada di antara hidup kami masing-masing yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Pikiran kami, keinginan kami, hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah. Dan sekarang berkati tiap-tiap anak-Mu, sembuhkan mereka yang sakit, berikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi seolah-olah buntu, ke kanan, ke kiri, ada sepertinya menghadapi penghalang. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir, menghancurkan setiap rintangan, memberikan jalan yang baru,
sehingga anak-anak-mu boleh melewati dalam sukacita, dalam tuntunanmu, dalam arahan dan bimbinganmu. Terima kasih Bapa, mereka yang pergumulan ekonomi Tuhan hadir, Tuhan tolong, Tuhan usaha pekerjaannya Tuhan buatlah lancar. Kiranya Tuhan sendiri yang membuat perbedaan. Anak-anak-mu yang berdoa, berseru, taat kepada kebenaran firman-Mu, maka lepaskanlah mereka dari kesulitan ekonomi ini Tuhan, sehingga sungguh mereka diberkati untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi saksi-Mu bahwa benar Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kesehatan masyarakat di mana kami tinggal di kota Surabaya ini. Tuhan memberkati para dokter, perawat, tenaga medis, terus Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tidak hanya dirinya mereka masing-masing, tetapi keluarganya Tuhan memberkati. Sehingga sungguh semakin aman, semakin sehat semuanya, dan Surabaya boleh pulih keadaannya seperti sebelum pandemi. Seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lebih-lebih Tuhan, untuk anak-anak kami dapat belajar bersekolah seperti sedia kala, dan kami semua anak-anak-Mu beribadah tanpa hambatan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami terus menyerahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan juga Bapa rencana kami untuk memperingati kelahiran-Mu besok bulan Desember. Kemarin hari Minggu sudah disampaikan bahwa kami semua tidak akan mengadakan perayaan Natal, tetapi sungguh kami mohon Tuhan, Roh Kudus berkarya, agar apapun nanti yang disampaikan kepada hamba-Mu, Roh-Mu bekerja, sehingga jemaat-Mu penuh sukacita, tanpa perayaan, tetapi hati kami bersyukur, sebab Engkau telah lahir, telah ada, telah menyelamatkan kami dari segala dosa dan kutuk, dan kami semua menikmati masa raya Natal dengan penuh syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita saat ini berdoa, hendak berdoa mohonkan berkat untuk saudara semua. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun melimpah atas saudara dan seisi rumahmu. Berkat dan anugerah Bapa, kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib, dan dalam persekutuan Roh Kudus, pembela dan penghibur sejati, menyertai dan memberkati saudara sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Amin.